Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibu bapak sekalian, bagaimana kabar? Malam ini sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak Guru. Bisa terus bahagia belajar bahasa Arab Qurani. Ya, walaupun belum bisa-bisa. Bahasanya ada gitu ya. Ada yang bisa, ada yang masih perlu dilatih lagi gitu. Ini soal bagaimana kita mensyukuri apa yang Allah berikan berupa kesehatan, kesempatan, kemauan untuk melanjutkan pelajaran kita ini. Kita tidak perlu berpikir terlalu panjang ya untuk terus mengkaji bahasa Arab Qurani karena objek kajian kita itu Al-Qur'an. Isi Al-Qur'an itu adalah firman Allah, kalamullah. Rasanya tidak ada pilihan yang bijaksana dalam kehidupan kita selain berusaha untuk memahami apa yang Allah kehendaki dari kita dengan cara membaca, memahami apa yang Allah sudah sampaikan. Itu alasan yang sangat kuat untuk terus melanjutkan kajian-kajian kita. Karena target kita adalah untuk memahami Al-Quran. Selanjutnya tentu kita tidak lupa untuk berdoa, menyampaikan doa keberkahan dan rahmat untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sebagai tanda kesyukuran kita, beliau diutus oleh Allah, dan sebagai tanda cinta kita kepada beliau, ya, sosok yang ingin kita teladani dalam hidup ini, dan sosok penguat kita dalam menghadapi berbagai ujian dalam hidup. Ibu bapak sekalian, melengkapi kebahagiaan kita untuk bersama-sama lagi pada malam hari ini, mari kita awali kajian kita bahasa Arab Qurani 1, pelajaran yang ke-9. Insyaallah kita akan masuk ke Tanmiyatul Mufradat untuk malam ini. Mari kita awali bersama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir. Ya, Ibu Bapak sekalian, kita akan lanjutkan materi pelajaran yang ke-9 dengan masuk membahas ke Tanmiyatul Mufradat. Jadi sebelum kita masuk ke Tanmiyatul Mufradat, alangkah baiknya kita baca terlebih dahulu. Nah, ini surat pendek yang menjadi kajian kita bersama pada pelajaran kita ini. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nasrullahi wal fath ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja sabbih bihamdi rabbika innahu kana yang mula-mula akan kita kaji adalah dari ungkapan idza jaa nasrullah. Ini dari ungkapan idza jaa nasrullah. Ada kata idza, ada kata jaa, dan ada kata nasru, dan ada kata Allah. Yang akan kita bahas mula-mula adalah kata jaa. Ada kata jaa. Ibu-ibu, bapak sekalian, sebelum ini coba kita ingat-ingat, kita pernah membahas apa yang kita sebut semacam dengan idiom. Masih ingat ibu bapak sekalian? Ya, ingat. Apa ilmunya itu tentang idiom? Persamaan. Tidak Dua kata kalau digabungkan menjadi makna yang berbeda.
Ya, baik. Ya, itu yang kita sebut dengan. Tapi ilmu awalnya untuk idiom ini kan satu kata itu bisa memiliki beberapa makna, arti, dan bisa juga arti itu berubah, maknanya mengalami pengembangan karena gandengannya. Yang mula-mula kita temukan adalah pada pelajaran kita sebelumnya itu berkaitan dengan kata sholla. Sholla. Ya, kata sholla ya, waktu itu ada sholla, fi, sholla, ada sholla. Nah, kita menemukan ini yang kedua. Ada kata ja. Dasarnya dat. Nah, kira-kira ada 4 kata ya di bahasa Qur'ani 1 ini ada 4 kata. Tidak banyak dalam bahasa Arab, tetapi itu penting untuk dipahami supaya kita tidak keliru di dalam memahami makna sebuah ungkapan bahasa Arab lebih detailnya. Kata ja. Ja bermakna telah datang. Atau telah datang. Nah, tapi nanti ibu-ibu, bapak sekalian, jika di dalam rangkaian kalimat itu ada bi, ja'a bi, makna itu berkembang. Berkembangnya bisa yang pertama dari tadi yang makna dasarnya datang bisa berkembang menjadi mendatangkan. Bisa bedakan kan makna datang dan mendatangkan. Itu berarti kalau mendatangkan berarti kan ada objeknya. Kalau datang kan tidak ada objeknya. Saya datang gitu. Saya datang sendirian. Saya mendatangkan seorang teman. Saya mendatangkan seorang penceramah. Misalnya begitu dalam bahasa Indonesia kita. Semakna dengan mendatangkan adalah bisa bermakna membawa. Kata ja'abi bisa bermakna membawa. Tapi ingat nih ibu bapak sekalian, ini dalam satu rangkaian kalimat. Satu rangkaian kalimat. Kalau dia sudah berbeda posisinya ya tidak berkaitan dengan itu. Ja'abi dengan ja'a. Mari kita lihat ya untuk memahami kita lebih lanjut. Kita lihat contoh penggunaannya di dalam ungkapan. Silakan ibu bapak sekalian baca contohnya. Ja'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinil Islam. Dalam konteks ini supaya pemahamannya menjadi lebih mudah, lebih lurus adalah bi-nya tidak usah dimaknai dengan. Bi-nya tidak usah dimaknai dengan arti luluh aja. Ya, luntur. Maknanya luluh, maknanya luntur, maknanya melebur ke dalam ja. Coba ibu-ibu bapak sekalian, masing-masing coba. Kalau demikian maknanya diungkapkan dengan bahasa Indonesia, kalimat yang menjadi contoh kita, maknanya apa kira-kira? Nabi Muhammad telah datang membawa agama Islam. Iya. Nabi Muhammad telah membawa agama Islam. Iya, telahnya lupa. Bisa ya. Tapi tidak apa-apa, lupa telahnya nggak apa-apa. Tetapi jangan lupa bahwa ja'a itu bentuk satu gitu. Dua hal yang berbeda. Yang perlu kita kenali bahwa ja'a itu bentuk satu, tetapi apakah kita memunculkan telah atau tidak, itu soal yang lain. Itu soal yang lain. Ja'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam bidinil Islam. Nabi Muhammad, kalau ini kan kalau kita bilang kan telah datang, enggak. Dalam konteks ini mendatangkan, karena ada bi-nya, ada makna bi. Contoh berikutnya. Ya, baik. Kira-kira apa maknanya kalau ini, ungkapan ini? Sakratul maut datang dengan
Benar. Adalah kebenaran itu sebenarnya. Bil haqqi. Maknanya membawa kebenaran Wajaat sebenarnya ya, dengan hak kalau ibu-ibu ya, tadi ya, kalau ibu-ibu bapak sekalian masih memahami di dalam arti dengan, ya, kalau masih memahami dalam arti dengan, ini kelasnya menjadi apa nih? Tadi kita sampaikan, bi-nya tidak usah diartikan dengan. Nah, tidak diusah diartikan dengan, walaupun kita biasa ya, walaupun kita biasa memaknainya dengan makna dengan. Lebur aja gitu ya. Lebur aja. Tidak usah karena sudah ada kata ja yang diikuti oleh di. Sakaratul Gimana maut jadinya? membawa kebenaran. Sakaratul maut membawa kebenaran. Membawa. Ya, baik. Sakaratul maut membawa kebenaran. Ada terpikir di dalam benak ibu-ibu, bapak sekalian, kira-kira kebenaran apa? Gitu. kebenaran Kepastian pasti datang. matinya. Kepastian mati, Pak. Pasti datang. Kepastian apa kira-kira yang dibawa oleh sakaratul maut? Kematian. Kan? Kematian. Ya, kematian. Yang itu, ya, sakaratul maut itu kira-kira Waktunya. baik. Nah, Mbak, begini, salah satu cara kita mencoba memahami. Ibu-ibu sekalian ya, ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, kalau ada yang bertanya nih, kita ini masuk surga apa masuk neraka? Iya. Kira-kira jawabannya apa? Surga. Maunya surga. Itu maunya gitu ya. Belum tentu ya. Selama kita masih hidup ya, itu jawaban apapun yang kita berikan belum bisa benar, kita mengatakan benar selama kita masih hidup. Tapi nanti itu apakah surga apa di neraka, jawaban itu bisa datang pada saat sakratul maut. Begitu sakratul maut akan ditampakkan kepada setiap hamba apakah di surga ataukah di neraka duluan gitu. Dalam arti apa? Apakah langsung masuk surga atau kalau umat Islam ya, apakah langsung masuk surga atau mampir di neraka dulu? Kira kalau kita kan pilihannya begitu. Kebanyakan mampir. Jawabannya mampirnya berapa lama gitu ya? Aduh serem jadinya. Informasi itu datang. Dan saya sih termasuk orang yang tidak satu mazhab dengan Pak Dudung. Yang semua agama itu sama di sisi Tuhan, karena itu jangan fanatik terhadap agama. Mas saya mah kalau agama mah fanatik. Harus fanatik, Pak. Saya fanatik bahwa ya kalau ini ya saya pilih ini ya, walaupun ini dari orang tua, pengaruh awalnya dari orang tua, tapi kan kita belajar kebenaran agama ini dan kita bisa lihat kesalahan dari agama-agama yang lain tanpa ingin menjelekkan, tanpa ingin menghina atau merendahkan penganut agama lain sebagai manusia sesama ciptaan Allah. Gitu, ya. Jadi nanti akan datang gitu. Karena itu ibu-ibu apa sekalian, kalau ada penjelasan berikutnya, kalau dalam penjelasan ya dalam ceramah, dalam pengajian mengatakan, wah ada yang senyum gitu. Ada waktu sakratul maut, ada yang gitu ya, dalam kondisi senyum, ada yang dalam kondisi seperti ini, seperti ini, seperti ini ya. Tapi kita jangan jadi juru ramal gitu. Wah, lihat itu, oh, surga. Itu masing-masing itu rahasia dari Allah Subhanahu. Kira-kira begitu cara memahaminya. Kalau kita punya pemahaman bahwa sakratul maut membawa kebenaran. Atau al-haq ini juga bisa berarti kematian memang.
sakratul maut membawa kematian. Artinya bahwa setelah sakratul maut itu kemudian ada kematian. Kan bisa Membawa kematian, benar. Karena dalam bahasa itu kematian itu yang disebut dengan al-haq. Ya, contoh ya. Ibu, Bapak sekalian, ini penjelasannya apa? Di atas ja'a, kemudian di sini ja'at. Domirnya iya. Iya, domirnya iya. Mu'anas. Mana yang domir iya atas pertimbangan apa sehingga domir yang cocok? Sakratul maut sebagai subjek. Kata ganti sakratul maut. Ya, sakratul maut. Dia Ya, sakratunya ya, ada sakratunya. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, kita baca bersama-sama. Idza jaa ajaluhum ada basiro, ini kata ini dianggap sebagai kata baru, ini baru muncul, itu maknanya maha melihat. Ya, 3 huruf dasarnya kira-kira apa, Ibu, Bapak sekalian? Ba, sod, ro. Ba, sod dengan Ro. ada basor. Basor. Wujud i damba kok. Ada sama dan ada basar. basar. Jadi ada kata basor. Ungkapan-ungkapan yang lain ada yang belum terpahami? Pak Guru. Ya. Ja'abi itu dia nggak harus berdekatan ya Pak ya. Bi-nya itu dengan ja'anya. Tidak nggak dekat bisa ya seperti ini bi-nya kan jauh tuh dari ja'a. Baik. Jadi di dalam kalimat itu ada ja'a, ada bi, berarti artinya bisa mendatangkan atau membawa gitu ya. Ya, baik. Terima kasih dipahami. Ini yang tadi kami maksud bahwa ja'a berkolaborasi dengan bi itu kalau dalam satu bagian. Satu kalimat. Satu bagian ya. Iya. Bisa kita mungkin satu bagian. Sebenarnya satu kalimat. Ya, dalam satu kalimat. Ya, baik. Jadi ja'a dengan bi yang itu kalau dalam satu rangkaian, satu kali bahasa kita sedang. Kalau kita amati contoh yang ada di sini, di awalnya ada ja'a, kemudian di dalam ungkapan bi ibadihi ini ada bi, kira-kira ini pada rangkaian yang sama atau berbeda? Berbeda Pak, ada koma. Berbeda. Syukurnya kalau begini kan ada tanda komanya. Iya. Koma. Tapi kalau nanti lihat dalam Al-Quran, kalau di dalam Al-Quran kan tidak ada komanya, tidak ada tanda bacanya. Betul. Gimana caranya? Kita lihat sebuah kalimat itu, sebuah bagian dianggap sebagai satu bagian itu yang dulu kita pelajari pada ciri bahasa Arab yang ke-6, itu subjek predikat. Kalau sudah ada subjeknya, sudah ada predikatnya, oke, itu masih ada bagian itu, berarti ini satu bagian. Tetapi kalau subjeknya sudah ada, predikatnya sudah ada, bahkan objeknya sudah ada, lalu muncul bi di rangkaian berikutnya, kita duga kuat itu bagian yang berbeda. Begitu ya, Bu Fauziah dan Bu Bapak yang lain. Silakan, siapa yang ingin berbagi pemahaman untuk surah Fatir ayat 45? Saya coba ya Pak. Silakan. Ayam tuh. Ayam. Silakan. Apabila telah datang ajal mereka,
maka sungguh Allah Dia Maha melihat hambanya. Iya, oke bagus. Ibu sudah mempertimbangkan versi bahasa Indonesia, mana subjek, mana predikat, mana objek, mana keterangan, sudah dipertimbangkan? Maka Kalau untuk ilmu penceramah gitu ya, ilmu ustazah ya Bu Fauzia udah dapet, ilmu ustazah udah dapet, begitu udah. Gitu. Udah bisa nih kalau mau ceramah udah dapat lah. Gitu. Tapi kalau kita sebagai orang awam nih, kita sebagai orang awam yang belajar bahasa, coba dipertimbangkan mana subjek, mana predikat, itu kan minimal ada. Kalau ada objek, kira-kira ya objek, setelah itu baru kalau ada keterangan, oke, setelah itu baru keterangan. subjeknya ya. Maka sungguh Allah Dia Maha melihat hambanya. Baik. Coba kita mulai ini, kita pendalaman. Fa'idha ja'a ajaluhum. Apa mananya? Apabila datang ajal mereka telah datang. Ajal mereka telah datang. Ajal mereka telah datang. Ajal mereka jadi subjek. Subjeknya apa di situ? Ajal mereka. Ya, predikatnya apa? Telah datang. Kalau begitu, maka dalam bahasa Indonesia bukan apabila telah datang. Nah, gitu tuh. Yang Bu Fauzia masih terbawa romantismenya sesuai dengan urutan. Apabila ajal mereka datang. Gitu. ajal mereka telah datang. Dan sama. Kalau bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab mereka telah datang. Ja'a ajaluhum bisa, ajaluhum ja'a bisa. Gitu. Ya. Kan dalam aturan yang lain gitu jadinya. Predikat subjek atau subjek predikat. Apabila gitu. Apabila ajal mereka telah datang. Oke, berikutnya apa tadi? Bu Fauzia? Maka sungguh Allah Dia dengan hambanya Maha melihat. Iya, bagus. Ya. Dia yang Ibu maksud ketika berkata dia siapa di dalam kalimat tersebut? Dia Allah. Allahnya ada tidak di situ? Ada. Jadi nggak disebut lagi ya. Ganti nggak? Mau pakai kata ganti nggak? Kalau yang ingin diganti itu ada gitu. Kalau nggak ada baru diganti ya Pak. Betul gitu. Sungguh Allah. Subjeknya apa Bu? Subjeknya? Subjeknya Allah. Iya. Predikatnya apa? Basiro. Rana. Indonesianya apa? Basiro. Basiro Pak. Basiro. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya Maha melihat. Iya. Objeknya apa? Hamba. Iya, coba begitu sekarang. Rangkaiannya begitu. Subjek dulu, kemudian predikat, kemudian objek. Gitu. Silakan coba. Sungguh Allah Maha melihat dengan hambanya. Iya, oke, bagus. Coba Bu Fauzia bikin kalimat bahasa Indonesia ya, jangan lihat ayat ya. Kalimat bahasa Indonesia di dalamnya ada kata melihat. Ya, melihat. Subjeknya silahkan apa saja. Objeknya silahkan apa saja. Bahasa Indonesia ya, Ibu rangkai sendiri. Objeknya apa saja, subjeknya apa saja, tetapi predikatnya melihat. Coba. Saya melihat di TV. Apa ya? Objek, predikat objek aja, Bu. Oke. Saya melihat itu di TV. Saya melihat itu di TV.
Saya melihat itu. Itu maksudnya apa, Bu? Itu. Ya, objeknya itu, Pak. Misalnya apa? Apa itu? Itu lebih jelas. Saya melihat berita di TV. drakor. Artis deh. Siapa? Misalnya siapa? Ayu Ting Ting. Saya melihat Ayu Ting Ting di TV gitu, Pak. Ya, bagus. Ini tahu sinetronnya kalau Bu Fauziah bilang begitu. Saya melihat Ayu Ting Ting di TV, itu judul sinetron nanti, si cantik melihat si cantik. Sinetron. Coba bayangkan kalau Bu Fauziah bilang begini. Saya melihat dengan Ayu Ting Ting di TV. Oh, enggak enak. Dengan bersama dong ya, Pak ya? Iya, begitu dong. Coba sekarang pemahaman seperti tadi dipakai di dalam mengungkapkan pemahaman terkait potongan ayat bagian kedua. Sungguh Allah Maha melihat hambanya. Ya, oke, bagus. Nah, satu lagi Bu Fauzia. Masih ingat apa ilmunya tentang kana? Kana menegaskan. Iya, Ibu sudah mempertimbangkan itu tadi di dalam ungkapan yang Ibu. Baru sungguh aja, sungguh. Oke, coba untuk kananya bagaimana kira-kira? Sungguh Allah adalah Maha melihat hambanya. Iya, Ibu Fauzia lupa kayaknya diskusi kita sebelumnya ketika kita tentang penegasan dalam bahasa Indonesia adalah tidak termasuk. Tidak diterjemahkan. Sungguh Allah. Oke, baik. Ibu yang punya ide kira-kira untuk penegasan karena dalam bahasa Indonesia apa guru ya? Benar-benar Maha melihat Bu Fatimah, coba Bu Fani, gimana jadinya? Sungguh Allah benar-benar Maha melihat. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha melihat hambanya. Iya. Itu yang bermakna hamba yang mana? Ibadi. Biibadi itu satu kata lebih. Berapa kata biibadi? 3 ya Pak Guru. Biibadi. Yang kedua? Ibadi. Yang ketiga? Hi itu kata ganti. Ya, baik. Itu yang bermakna hamba yang mana dari 3 tersebut? Ibadi. Bagus. Itu tunggal apa jamak? Jamak ya Pak Guru. Hamba-hambanya Ibu gitu. Fauzia sudah menyadari itu belum bahwa ibadah jamak? Iya Pak, belum. Jadi hamba-hambanya. Sekarang kan saya mengatakan ada 2 ya, ada 2. Menyadari bahwa ibad itu adalah jamak itu keharusan bagi kita yang belajar. Tetapi mengungkapkannya tentu tidak harus ya, mengungkapkan. Sama juga ya contoh-contoh yang tadi. Memahami bahwa jaa itu adalah fi'il madhi terus bagi kita yang belajar. Tetapi mengatakan telah ya dulu gitu. Tapi mengatakan telah itu ntar dulu. Tergantung konteksnya, tergantung enaknya, tergantung pasnya atau tidak. Jadi bedakan antara pemahaman dan ungkapan kita. Kira-kira ini kalau kita sadari dia adalah jamak, mungkinkah di dalam ungkapan kita itu mencerminkan bahwa itu jamak? Silakan Ibu-ibu, Bapak yang idenya sudah sampai ke situ, kira-kira apa maknanya? Ada? Hambanya adalah jamak gitu. Jamak hamba-hambanya. Oke, bagaimana jadinya Bu Nuraida? Maka sungguh Allah benar-benar Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Oke, Maha melihat terhadap. Nah, bahasa ini seperti itu ya, melihat terhadap ya. Maha melihat kepada kali ya Pak Guru. Oke, coba dirasa-rasakan.
Melihat Maha hamba-hambanya. melihat Melihat kepada hamba-hambanya. Oh, maha melihat terhadap hamba-hambanya. Melihat hamba-hambanya. Ya. Ya, hamba-hambanya. ketiganya ya. Bahasa terjemahin kali Pak Guru ya. Nggak usah, B-nya hilang melebur. Kali ya B-nya. Melihat Melihat Di hamba-hambanya. sini bagaimana jadinya gitu ya? B itu bagaimana di situ? Kalau dalam arti ya tidak muncul. Dalam arti tidak muncul. Dan ini juga menegaskan bahwa tidak semua B itu berarti dengan. Karena itu kalau semua itu pasti B itu dengan itu nanti akan mengacaukan pemahaman. Jadi apa fungsinya ada di sini? Ya kalau karena itu adalah penegasan, lalu ada B lagi, itu menambah penegasan lagi. Menambah penegasan lagi. Tegaskan bahwa Allah benar-benar banyak gitu, maha melihat. Dan nanti kalau kita kaji lebih lanjut, maha melihat di sini pakai kata basir, ya, tidak pakai kata yang lain. Nanti kalau kita menemukan kata-kata lain dalam bahasa Arab yang bermakna melihat, nanti kita bisa bandingkan. Ini melihat karakternya begini, ini melihat karakternya begini, dan baik, itu dia. Terima kasih Ibu-ibu, Bapak sekalian untuk partisipasi aktifnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh kita diskusikan itu dulu, baru kita pindah ke bagian selanjutnya. Ada Ibu Bapak sekalian? Pak Guru, Jadi Pak Guru tanya. ya silakan Pak. bisa bareng. Silakan. Silakan. Ya. Itu Pak Guru untuk biibadihi itu karena kita mengacu kepada contohnya kayak Al-Fatihah lah. Jadi bisa diartikan kepada gitu Pak ya. Kepada para hambanya gitu. Itu? Ya. Pertanyaannya? Jadi B-nya itu diartikan kepada gitu. Kemudian untuk itu hamba-hambanya ya dalam bahasa Indonesia kan para itu udah cukup mewakili untuk jamak gitu Pak. Iya, baik. Jadi kalau ada kata kepada itu bukan lahir dari B. Oh gitu. Nah, kalau ada kepada itu adalah lahir dari kewajaran bahasa Indonesia. Oh. Ya, lahir dari kewajaran bahasa Indonesia. Sini bukan bermakna pada. Ya. Bisa ada. Allah melihat hamba-hambanya. Bisa itu. Oh. Allah melihat, maha melihat hamba-hambanya. Itu ya, Pak Zainal. Iya Pak. Pak Guru mau nanya lagi Pak Guru. Berarti ini udah pasangan ya Pak Guru, nggak bisa dipisahkan. Misalnya Pak Innallaha udah pasangannya gitu ya. Maksudnya Pak Innallaha karena ibadihi nggak boleh, harus pakai ibadihi gitu Pak Guru. Kalau ini ayat ya harus. Oh jadi harus. Kalau Iya, yang iya. disebut dengan pasangan itu basirun bi, gitu ya pasangannya. Itu mirip seperti alimun bi. Alimun bi. Ya. Wallahu bima ta'maluna basir. Gitu, karena ada bi-nya. Itu kan maknanya basirun bima ta'malun. Ta'malun. Itu ya, kalau ada kaitannya dengan pasangan itu basir dengan bi-nya. Ya. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Ini berarti satu kalimat tapi dipenggal tapi mempunyai subjek yang berbeda dalam satu kalimat ini ya Pak Guru ya. Subjeknya yang pertama ajaluhum, yang subjek kedua adalah Allah gitu ya Pak Guru. Ya. Ya, ya Pak Guru. Betul. Ya. Ada lagi yang lain? Bagaimana Pak Guru tentang ta'awuz itu? Seperti kan mirip itu. A'udzubillah itu gitu. Apanya? Pertanyaannya apa? Maksud saya fungsi dari bi ini antara a'udzubillah. Di sini kan bi ibadih. Itu saya teringat kepada ta'awuz tadi gitu Pak.
Oh, artinya auzubillah. Nah, itu konteksnya itu berbeda, makna dasarnya kan berbeda. Oh gitu ya Pak? Ya. Kalau kita mengatakan apa Bapak pahami ta'awuz itu arti dasarnya apa? Meminta perlindungan. Ya. Berlindung dari apa? Dari Allah, ya. Dari setan. Dan setan. Kepada siapa? Kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah Ya, itu dari kan godaan. beda ya ceritanya. Oh iya. Berlindung dari apa? Berlindung kepada siapa? Itu artinya gitu. bahwa kita tidak mengatakan berlindung misalnya. Berlindung dari kejahatan. Kan kita bisa mengatakan berlindung kejahatan. Enggak bisa Iya. gitu. Iya, Pak. Kemudian berlindung kepada Allah. Berlindung Allah. Beda maknanya. Tetapi bisa. kalau melihat gitu ya, melihat kucing itu melihat kepada kucing. Kan gitu Iya. tuh dua hal yang berbeda. Kita bisa mengatakan melihat kucing tanpa mengatakan kepada kucing gitu. Dan ketika kita mengatakan melihat papan tulis, melihat kepada papan tulis, itu kan punya arti yang berbeda. Tapi kalau kita mengatakan berlindung Allah, enggak bisa mengatakan itu. Harus ada gitu. apa gitu. Jadi posisinya berbeda antara bi yang ada di sini dengan bi yang tadi Bapak maksud. Tapi idenya adalah gitu ya. Idenya adalah yang utama bi tidak semua diartikan dengan. Ya. Ya. Nah, ya. Ya, Pak. Baik, Ibu-ibu, Bapak sekalian, kita lanjutkan dengan kata-kata yang lain. Tadi kita sudah membahas ja'anya. Sekarang kita bahas nasruhnya. Bentuk berapa dia? 3. Dengan jelas ya penandanya? Ya. Ya. Sukun di tengah. Ya, lihat dengan jelas ya. Tanda itu ya, sukun di tengah itu walaupun tidak selalu, dia sering membantu kita untuk membedakan antara fi'il madin dengan masdar. Di mana sama-sama 3 huruf. Fi'il madin dengan masdar yang sama-sama 3 huruf. Baik. Coba kita baca bersama-sama tasrifnya. Nasoro. Yang suruh. Nasir. Unsur. Baik. Mungkin ada yang ingat ya, mungkin juga ada yang lupa. Kita coba lihat ya, nafsir dengan nafsir itu bentuk berapa? Nafsir dengan Pak Guru. Nafsir dengan nafsir itu bentuk berapa? Betul, 4. Iya, bagus. Berarti nafsir dengan nafsir artinya bisa sama-sama diartikan dengan Menolong. Yang Menolong. yang membela. Penolong. Penolong. Disinilah ibu-ibu, Bapak sekalian, arti pentingnya belajar bahasa bagi umat Islam yang ingin memahami kitab sucinya lebih baik. Di sini arti pentingnya, maksudnya bagaimana Pak Guru? Ini dua kata ini artinya kalau dalam bahasa Indonesia bisa sama-sama berarti penolong atau yang menolong. Sama. Tapi coba kita lihat nih. Nasir dengan nasir, ini di nasir yang baru apa? Ada sisipan alif. Ya. Ini di nasir yang apa? Iya. Nah, itu nih akan membantu kita nih, bahasa Arab itu bahasa yang logis, bahasa yang bisa dipahami oleh siapa saja yang punya, apalagi punya pemikiran yang
itu yang jernih, yang jelas gitu. Maka Quran la'allakum taqilun, sehingga kalian bisa menjadi cerdas. Nih, kalau kita ibaratkan ya, kalau kita ibaratkan sebuah angka ini alif ini angkanya berapa? 1. 1. Bagus. Kalau iya ini angkanya berapa? 2. 5. Ada yang mengatakan 5, boleh. Dari mana ngelihatnya 5, Bu Susi? Dari bentuk hurufnya. Kayak huruf S. Kira-kira angka berapa? 5. 2. Dari mana diduga 2? 2 kalau kebalik. Balik. Lihat dari kaca, pakai kaca kayak bebek. Lihat pakai kaca. Baik, gitu ya. Nah, tapi yang pasti bahwa mau ada yang melihatnya 2, ada yang bisa melihatnya 3, banyak Jamak. mana? Banyak kan ya. Para penolong itu. Banyak kan? Ya. Itu artinya dalam bahasa Arab untuk disebut nasir orang akan nanya dulu gitu, atau orang akan menginformasikan sesuatu. Kalau misalnya ada yang mengatakan dia itu adalah nasir saya, gitu ya. Ya, kira-kira ketika mengatakan dia adalah nasir saya, dia bilang dia pernah nolong saya sekali, gitu. Tapi nggak usah diomongin sekali, gitu. Berbeda kalau dia mengatakan dia adalah nasir saya. Itu dia mengatakan bahwa dia adalah penolong. Selamanya ya. Dia sering. Karena ada ya isukun itu, Pak ya. Kenapa, Bu? Iya. Karena Bukan ada ya dia, sukun, dia. jadi artinya sering. Nah, itu Banyak. indikasi gitu. Ya. Indikasi, dan ini yang kita pakai bahwa bahasa Arab itu ada makna dan ada bentuk, itu ibaratnya adalah sebuah wadah beserta isinya. Katakanlah gelas. Semakin besar gelasnya, semakin banyak airnya. Semakin besar balon, semakin banyak udara yang ada di dalamnya. Kira-kira begitu. Nah, balonnya yang mana itu? Ya huruf-huruf ini. Ya, lalu udaranya yang mana? Ya makna itu. Tapi kalau bahasa Indonesia gimana coba kita mengatakan itu? Penolong. Jadi panjang ceritanya. Penolong, menolongnya sekali saja. Penolong, penolong yang banyak sekali sering menolong. Enggak, itu enggak pas dalam bahasa Indonesia. Itu yang saya mengatakan, ibu-ibu sekalian, itulah pentingnya belajar bahasa bagi orang Islam yang ingin punya pemahaman yang berkualitas terhadap kitab suci-nya. Nah, kita lihat contohnya ya. Nasir unsur. Nah, coba kita lihat berikutnya. Ansor, masih ingat ya Ansor? Iya. Ansor. Adalah bentuk jamak. Jamak dari mana? Jamak dari nasir. Nah, maka ini kan berasa kan? Jamak dari nasir, artinya nasir ini kaum Ansor yang kita lebih populer bahasa Indonesia, tapi individunya namanya Nasir. Nasir yang membantu di Madinah itu bantunya nggak cuma satu, nggak sedikit yang dibantu. Coba aja lihat kebutuhan ya, coba aja lihat kebutuhan Muhajirin ketika sampai di Madinah. Ya, baik. Apa yang ingin saya coba diskusikan dengan ibu bapak sekalian, sehingga mengkaitkan dengan jarak tersebut, kan kebayangkan kita kalau kemudian jalan kaki atau pakai kendaraan unta, kuda gitu ya. Jadi yang dibutuhkan sandang, pangan, papan, kesehatan. Gitu. Kan semua. Ansor membantu tidak hanya dalam satu bentuk. Karena itu cocok sekali dalam bahasa diungkapkan mereka sebagai ansor, kata ansor yang merupakan bentuk jamak dari kata nasir. Ya, dari kata nasir. Nanti ibu bapak sekalian, kita akan belajar di bahasa Arab Qurani buku 3 nanti. 4 ya, bentuk 4 ada nasir itu dari segi bahasa. Itu namanya nasir itu bentuk sifat apa, nasir itu bentuk sifat apa, kalau sifat ini menunjukkan apa dan sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan ibu bapak sekalian
diberikan kesabaran. Ya, masih panjang. Kita buku 1 belum selesai. Kata nasir. Kita lihat contoh penggunaan kata nasoro. Silakan Ibu Bapak sekalian kita sama-sama baca contohnya. Nasoro. Nasarul muhajirina fil madinatil munawwarah. Iya. Ada ungkapan yang belum terpahami? Nyusunnya bingung. Subjeknya apa gitu, biar gampang. Subjeknya apa, predikatnya apa, objeknya apa, keterangannya apa. Predikatnya nasoro, objeknya muhajirin, keterangannya fil madinatil munawwarah. Ya, begitu. Nah, coba dirangkai sekarang apa jadi maknanya? Kaum Ansor menolong kaum muhajirin Menolong kaum muhajirin di Madinah. di Madinah Munawwarah. Di Madinah Munawwarah. Berhasil di situ bingungnya Bu Fauzia. Menolong orang-orang Tapi muhajirin. ini memang Ibu Bapak sekalian, ini itu adalah keterampilan. Ini bukan sekedar pengetahuan ini. Jadi Ibu Bapak sekalian, kalau ada kesempatan untuk berlatih, mohon diambil tuh kesempatannya. Enggak cukup Ibu hanya mendengarkan Pak Guru menjelaskan begini, oh ya saya paham. Lalu teman mencoba untuk mengungkapkan pemahamannya, oh ya saya paham. Enggak cukup. Itu Ibu Bapak sekalian hanya baru sampai pada tahap pengetahuan, belum menjadi keterampilan. Keterampilan itu didapat dengan cara langsung praktik. Sehingga itu nanti ada hal-hal lain yang akan terbenahi juga. Sehingga banyaklah kita lihat ya teman-teman kita yang sudah bertahun-tahun belajar bahasa Arab, tapi kok tidak kelihatan. Kenapa nggak kelihatan? Karena dia nggak bisa ngomong gitu. Tapi kok nggak kelihatan? Kenapa? Karena dia nggak mengucap. Kenapa kok tidak mampu berkata, tidak mampu mengucap? Karena belajar yang bertahun-tahun itu yang dikembangkan hanya pengetahuan, belum menjadi keterampilan. Oke. Kalau ngomong belibet Pak susah gimana itu Pak? Iya tetap itu ibarat ibu ya, ibu bapak sekalian, ya, ngelihatlah contoh yang paling dekat dengan kita adalah kalau punya anak, punya cucu naik sepeda masih geol-geol gitu. Terus aja biarkan, bantu dia gitu ya, posisi kita bantu dia untuk berlatih terus, naik sepeda terus, jatuh nggak apa-apa. Karena dia akan belajar sesuatu dari jatuhnya itu. Coba aja lihatlah nanti ya, jangan-jangan setelah kita berikan dia kesempatan untuk berlatih, kita malah khawatir karena bisa ngebut, bisa cepat banget jauh dari yang kita bayangkan. Ibu-ibu juga bisa begitu. Gitu ya, Bu Rashidah, yang tadi masih itu ibarat cucu, ibarat anak naik sepeda masih geol-geol, masih jatuh gitu. Oke, kita lihat berikutnya. Ini adalah kutipan dari surah Ar-Rum ayat 5. Kita baca bersama-sama. Ada yang belum terpahami ungkapan-ungkapan yang ada pada ayat tersebut? Sudah semua. Pertolongan Allah. Dia menolong orang yang pertolongan Allah, dia menolong orang yang ia kehendaki, dan dia maha perkasa dan maha pengasih, penyayang. Betul apa tidak itu? Ada ibu bapak sekalian yang ingin berbagi pemahaman? Boleh saya Pak Guru? Oh ya, silakan Pak Hamid, silakan. Oke. Binasrillah yansuru may yasha'u wa huwal azizur rahim. Dia senantiasa menolong
orang-orang yang dia kehendaki dengan pertolongannya. Dan dia maha mulia dan maha pengasih. Iya, bagus. Itu artinya ini sudah terbentuk nih. Sudah terbentuk karakternya bahwa walaupun dia ada di awal kalimat, kalau kita maknai bisa jadi tidak di awal kalimat. Ya. Mengapa? Karena dia bukan subjek. Itu. Ini bagus ini. Dan itu mahal. Mahal itu. Untuk sampai pada kesimpulan itu mahal. Kalau saya cerita sekali, 2 kali mah, sekali juga selesai sebenarnya untuk mengatakan bahwa bahasa Arab itu tidak terlalu mengandalkan urutan kata. Masih ingat Ibu Bapak sekalian, apa yang memungkinkan bahasa Arab untuk tidak terlalu mengandalkan urutan kata? Terdapat 2 pola kalimat, Pak. Oke, yang terakhir, yang pekan lalu kita diskusikan, sehingga memungkinkan sekali. 2 pola. Oh iya. Nah, yang kita Posisi boleh berubah, tapi tidak dapat menghindarkan makna. Karena bahasa Arab, akhir kata itu mengindikasikan posisi. Di dalam Apa maksudnya? Ini coba kita lihat ini. Nasri, ujung katanya apa? I. Ilmu kita sebelumnya kalau ujungnya I itu kemungkinannya apa? Objek atau keterangan ya, Pak? Kira-kira begitu. Bahwa kalau ujung katanya I, kemungkinannya dia bukan subjek, dia bukan predikat. Gitu. Dan ini mah pokoknya saya mah bahagia aja nih ketemu sama ibu bapak sekalian, sehingga saya bisa menyampaikan kabar gembira ini. Kenapa saya anggap kabar gembira? Karena saya bahagia ketika melihat dan menyadari serta mengetahui, oh bahasa Arab itu begitu ya. Bahasa Arab itu begitu ya. Karena kalau itulah saya merasa kadang-kadang mengapa kita kalau sekedar dengar sih memang tidak terlalu ini ya, tidak terlalu berpengaruh kepada pengetahuan kita. Tetapi ketika diterjemahkan pun juga saya kadang menyimpulkan kenapa terjemahan itu juga tidak langsung bisa menyentuh perasaan dan logika kita, apalagi ketika dikatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah mukjizat bahasa ungkapan yang tak tertandingi. Bisa jadi persoalannya begitu. Karena bahasa Arab tetapi tidak didekati dari karakter bahasa Arab itu sendiri. Hanya arti kata saja. Ya, mudah-mudahan kita nanti semakin kita kenal bahasa Arab ini, bahasa Quran, semakin bahagia dan semakin terasa dekat kita dengan kalamullah. Baik ibu-ibu apa sekalian, ini kemudian ada kata Nasrani. Kenapa dimunculkan Nasrani ini? Karena ini ada 3 huruf dasar yang sama. Kalau itu perubahan itu. Nasrani jamaknya Nasor. Kalau saya memahaminya begini ya, namanya gini. Nasrani itu arti dasarnya apa? Nasor. Arti dasarnya apa? Menolong. Kira-kira jawabannya pertanyaannya begini ya. Jawabannya begini. Nabi Isa, ya, Nabi Isa. Ketika dia berjuang, ada tantangannya enggak? Ada. Siapa yang menolong beliau di dalam perjuangan tersebut? Allah. Ya, kalau dari kalangan manusia? Muridnya. Muridnya. Jadi murid-murid beliau itu kemudian dalam versi bahasa Arab disebut sebagai Nasrani. Jadi mula-mula kalau dari segi bahasa, Nasrani itu memang bukan nama agama. Nama kelompok. Nama kelompok. Sama dengan orang-orang yang meyakini dan memperjuangkan ajaran imam, yaitu Idris bin Syafi'i, namanya siapa? Syafi'i. Syafi'i namanya mazhabnya, gitu. Yang membantu Imam Malik
di dalam menyebarkan paham keagamaan beliau namanya Maliki. Maliki. Kira-kira begitu. Yang membantu Imam Abu Hanifah namanya Hanafi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dilihat dari bahasanya ini kan Nabi Isa itu adalah seorang yang lahir di sebuah kota namanya Nazaret. Pemahaman saya yang terbatas ini ya. Lahir di kota Nazaret. Mirip seperti apa? Mirip seperti apa? Orang yang lahir di mana gitu? Orang yang lahir di daerah apa ya? Masuk di sini aja. Yang biasa itu apa ya? Siap. Ya, di daerah Bukhara. Orang yang lahir di daerah Bukhara namanya Bukhari. Bukhari. Kira begitu. Awalnya begitu ya. Nazaret dalam bahasa Arab itu Nasiroh. Orang yang lahir di kota itu namanya Nasrani. Pengikutnya kemudian disebut begitu. Kalau dalam bahasa Al-Quran konsisten untuk menyebut agama itu ketika bicara soal agama yang benar itu istilah yang digunakan itu hanya Islam. Sementara kalau Yahudi, nama Nasrani itu di dalam bahasa Al-Quran itu tidak merujuk kepada agama, tapi merujuk pada golongan tertentu. Golongan tertentu, kaum. Itu dia, Nasrani jamaknya Nasor. Sedikit wawasan tentang. Kita lanjut, Ibu, Bapak sekalian. Kata berikutnya, idza jaa nasrullahi wal fath. Bentuk berapa kira-kira? Untuk ketiga atau keempat, Pak? Oke, bagus. 3 atau 4. Tapi kalau lebih yakin lagi itu adalah bentuk 3. Ada bentuk 3. Itu terlihat ya tandanya? Sukun di tengah. Sukun di tengah. Madinnya apa? Fathah. Terlihat itu tandanya? Ya. Fathah semua, Pak. Mudhari'nya? Yaftah. Bagus. Nomornya? Iftah. Hamzahnya dibaca Bapak? Hamzah pada fi'il amr dibaca apa? Alif. Kan udah berubah namanya ya. Hamzah apa namanya, Ibu? Waktu kita bahas soal. Hamzah wasol. Hamzah wasol. Seperti kepalanya lam. Dibaca apa Hamzah wasolnya? Dibaca Dibaca i. Apa ilmunya? Dibaca i, bukan u. Karena yang ketiganya fathah bukan domir, bukan Karena yang ketiganya bukan domah. Kalau domah hamzahnya dibaca u, kalau bukan domah dibaca i. Baik, gitu ya. Kita lihat contoh ya penggunaannya. Apa yang pertama? Iftah Alkitab. Alkitab. Maknanya? Bukalah kitab itu. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau konteksnya berbeda? Apa maknanya? Televisi. Nontonlah. Tidak begitu bahasa Indonesia. Bukalah televisi, ada begitu. Lihatlah Pak, apa tontonlah. Atau hidupkanlah. Oke, hidupkanlah. Hidupkanlah. Nyalakan. Televisi. Setel lah. Setel radio.
Stella. Stella. Ada yang bilang nyalakan. Nyalakan. Wah, nanti kalau dinyalakan jadi kebakaran dong. Hidupkan. Tapi kalau ibu-ibu bapak, termasuk orang yang pernah dulu punya TV shop, Ya. yang pakai pintu, cocok gitu. Iya. Yang Oh iya. 24 in ya Pak ya. Kan dibuka itu dibuka, Buka layar. dibuka. Layarnya hitam putih gitu. Dulu di kampung biar ada warnanya dikasih kayak itu, kayak casing tambahan warnanya biru. Iya, iya. Jadi punya warna berbeda. Iftah at-tilvizyun. Televisi. Ini tambah lagi nih. Radio. Radio. Apa ya? Hidupkan radio. Radio, Oh, hidupkan. radio. Bunyikan kali Pak ya. Enggak isma ya Pak ya. Karena memang bukan itu tujuannya, bukan itu yang dimaksud. Nyalakan. Seperti hanya tadi, kalau kita mau membuka buku, kalau kita mau membaca buku, gitu. Kalau kita mau membaca buku, iftah. Ketika kita mau menyaksikan televisi, iftah, gitu ya. Ketika kita mau mendengarkan radio, iftah dulu. Setelah di iftah, baru ada suaranya, barulah kita bisa mendengarkan. Iftah itu artinya. Ini artinya kan sebelum kita membaca, sebelum kita menonton, sebelum kita mendengarkan. Dan itu artinya kan kalau kita mengatakan ya Fataha itu ya akan ada sesuatu yang dibuka. Ini menunjukkan bahwa satu kata punya arti yang berbeda-beda dan kadang-kadang enggak ini ya, tidak bisa melogikkannya gitu. Misalnya kalau dalam bahasa Inggris untuk menghidupkan dan mematikan televisi itu tidak mengatakan close dan open kan? Bahasa Inggris memiliki turn on, turn off. Turn off. Kan pakai begitu dia. Bahasa Jawa pateni, Pak. Pateni. Kalau yang baru belajar bahasa Arab, ahya wa amut. Ahya wa amut. Ahya wa amut. Baik, itu dia. Nah, dari kata yang pokoknya ada fa, ada ta, ada ha. Kemudian dalam bahasa Arab kita punya kata miftah. Ya, kata miftah. Namanya mafatih atau mafatih. Mafatih. Saya sih kadang-kadang dengarnya mafatih ini kayak mahapatih. Tahu mahapatih Gajah Mada? Tahu, Pak. Ya, kalau sekarang ibaratnya posisinya itu ya semacam juru kunci lah. Juru kunci kalau mau ketemu dengan raja hadapi dulu gitu. Hadapi dulu si patih. Atau patih, dia yang akan buka pintu, dia akan tutup pintu ya si patih gitu. Patih itu bentuk berapa kira-kira? 4. Iya, bentuk 4. Patih. Patih. Walaupun nggak mau duga-duga, jangan-jangan itu patih itu dari bahasa Arab gitu. Patih. Oh iya, Pak. Kalau perang juga kan begitu ya. Kalau patah hilang itu ya, fatullah, pertolongan dan kemenangan. Kemenangan itu kan identik dengan siapa yang jadi mahapatihnya, yang jadi juru kunci kemenangan. Di bahasa Indonesia yang populer, miftah itu adalah miftahul jannah. Miftahul jannah. Iya. Kuncinya surga. Farid, Pak. Apa itu miftahul jannahnya? Kunci surga. Apa? Kuncinya surga. Kuncinya surga. Miftahul jannah
La ilaha illallah, kata mama. Muhammadur Rasulullah. Allah, gitu. Selawatan. Miftah, mafatih jamaknya bisa juga. Itu dia yang kunci. Kunci ini bisa dalam arti abstrak, bisa jadi dalam arti konkret. Ya, kalau konkret seperti ya apa ya, itu seperti yang kita bisa gunakan ya. Karena itu ibu-ibu, bapak sekalian, untuk apa? Untuk remote ya. Remote itu juga bisa jadi bahasa Arabnya if. Karena kalau mau menghidupkan dan mematikan televisi sekarang kan nggak perlu pencet-pencet tombol yang ada di televisi itu. Ya, remote itu. Berarti remote itu sebagai kunci. Ya, miftah jamaknya maaf. Itu dia ibu-ibu bapak sekalian yang bisa kita kaji untuk malam ini. Kita akan lanjutkan dengan 3 mufradat lain yang ada pada pelajaran ini. Insya Allah akan kita bahas nanti pada pertemuan kita yang akan datang. Itu dulu ibu bapak sekalian. Kalau ada pertanyaan di akhir mungkin kita bisa diskusikan terlebih dahulu. Enggak ada. Baik, kalau tidak ada maka inilah dia yang kita bahas untuk malam hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kelapangan hati, kelancaran pikiran untuk mengingat apa yang kita pahami pada malam hari ini. Mari kita syukuri Ibu Bapak sekalian apa yang kita sudah pelajari hari ini dengan hamdalah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ibu Bapak sekalian untuk partisipasi aktifnya dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih.